Ternyata di dalam HP yang bersangkutan itu diketemukan profiling daripada Kajambitsus. Cukup. Kalau begitu saya beralih ke dua isu yang lagi krusial, yang belakangan ini memang harus kita jawab. Pertama terkait dengan isu penguntitan tadi, memang diserahkan kepada Kapus Penkum untuk menyampaikan ya, bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, fakta penguntitan di lapangan. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang menguntit, ya, ternyata di dalam HP yang bersangkutan itu diketemukan profiling daripada Kajambitsus. Kemudian dilakukan satu pemeriksaan lebih lanjut, ya, dibawa ke kantor Kejaksaan Agung. Ternyata yang bersangkutan adalah anggota Polri, sehingga pada saat itu juga kita serahkan kepada Kabinal Polri. Jadi sudah nggak ada lagi di sini, ya. Pada saat itu juga, malam itu juga, karena yang bersangkutan adalah anggota Polri, kita serahkan kepada Polri untuk ditangani lebih lanjut. Itu mengenai isu pertama. Kemudian mengenai isu kedua terkait lapor melapor, ini juga menjadi pertanyaan kepada kami, khusus di Puspinkum. Ya, saya jelaskan sekarang di sini bahwa adanya proses pelelangan ya, terkait dengan aset PT GBU setelah adanya putusan pengadilan Mahkamah Agung di 24 Agustus 2021. Itu seluruhnya diserahkan kepada PPA. Jadi tidak ada pelaksanaan lelang oleh Pak Jambitsus. Jadi kalau ada pelaporan ini keliru. Seluruhnya diserahkan kepada PPA. Dan pelelangannya diserahkan kepada Dirjen KLN di bawah Kementerian Keuangan. Saya jelaskan kronologisnya bahwa sejak awal penyidikan PT GBU ini sudah pernah diserahkan kepada Bukit Asam, tetapi Bukit Asam BUMN tidak bisa menerima karena berbagai persoalan yang ada di PT GBU ini. Salah satunya adalah banyak utang, banyak gugatan. Dan yang kedua, setelah dilakukan satu proses penyidikan, tiba-tiba ada gugatan keperdataan dari PT Sendawarjaya. Gugatan keperdataan dikalahkan kita. Artinya uang yang sudah diserahkan hasil lelang itu mau diserahkan kepada PT Sendawarjaya, sehingga kita prosesnya berlangsung di pengadilan tinggi karena ada upaya hukum. Ya, ternyata mereka dikalahkan. Kita langsung melakukan satu proses penelitian terhadap berkas perkara yang diajukan dalam proses keperdataan, dan kita ketahui banyak menggunakan dokumen-dokumen palsu, sehingga kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Ya, atas nama Thomas yang saat ini sudah prosesnya sudah dipersidangan. Ya, kemudian saya jelaskan juga proses lelangnya, ya, bahwa proses pelelangan PT GBU ini dilakukan penilaian oleh 3 appraisal. Pertama yaitu terkait dengan aset atau bangunan alat berat yang melekat di PT GBU dengan nilai 9 miliar. Kemudian ada juga perhitungan oleh appraisal yang kedua terkait dengan PT GBU dengan nilai 3,4 triliun. Dari hasil 2 tadi dilakukan satu proses pelelangan pertama, tetapi satu pun tidak ada yang menawar. Jadi kalau dibilang ada kerugian 9 triliun, di mana kerugian 9 triliunnya? 3,4 triliun yang kita tawarkan, tidak ada yang menawar ditambah dengan 9 miliar. Yang laku cuma yang 9 miliar. Karena tidak ada yang menawar, maka dibuka proses pelelangan kedua. Ya, dengan melakukan suatu appraisal yang kedua, ternyata nilainya mengalami fluktuasi karena nilai sahamnya dipengaruhi oleh harga batubara pada saat itu, sehingga kita memperoleh nilai 1,9 triliun. Itu pun kita lakukan satu pelelangan dengan jaminan. Kenapa ada dengan jaminan? Karena di dalam PT GBU itu ada piutang, ada utang dari perusahaan lain kurang lebih 1 juta US dollar. Kalau dihitung ada kurang lebih 1,1 triliun. Ya. Karena satu orang yang menawar, maka kita tetapkan sebagai pemenang. Kenapa ini cepat kita lakukan satu proses pelelangan? Dulu Bapak Ibu ketahui, teman-teman media ketahui, ya. Karena ini untuk segera dimasukkan ke kas negara,
untuk membayar para pemegang polis dan premi. Begitu proses pelelangan selesai, semua uang kita serahkan ke Kementerian Keuangan untuk dalam rangka tadi proses pembayaran kepada pemegang polis dan premi yang lagi sedang berjalan. Kedua, menghindari proses hukum karena ini complicated di PGBU ini, banyak gugatan, banyak permasalahan, dan menghindari fluktuasi harga saham pada saat itu, sehingga kita segera melakukan satu proses pelelangan biar negara tidak rugi. Tapi nggak apa-apa, kita berterima kasih kepada teman-teman yang melaporkan sehingga menjadi bahan koreksi bagi kami ketika ada ditemukan satu kesalahan. Ya, saya kira itu ya dua hal yang kita sampaikan pada siang hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin konfirmasi Pak, untuk anggota yang diamankan itu sudah dari satuan Densus atau gimana Pak? Dan bagaimana Kejagung menyikapi itu ada bahaya ancaman besar terhadap kasus yang lagi ini atau hal biasa Pak? Baik, terima kasih ya. Tadi saya jelaskan bahwa memang benar ini dari teman-teman Densus sehingga kita serahkan kepada Pamila Mabes Polri karena mereka di bawah Mabes Polri. Satu. Yang kedua, di kejaksaan ini penyidik sudah terbiasa menghadapi suatu ancaman dan tekanan. Ya. Dan kita tidak lemah dengan ancaman dan tekanan. Tetap penegakan hukum terus berjalan menjadi panglima di negeri ini. Usaha Pak Jamisus kita tetap jalan on the track. Seperti itu. Bapak, apakah setelah dilakukan pemeriksaan sudah diketahui siapa itu yang menyuruh? Itu teman-teman Mabes Polri yang tahu. Silakan rekan-rekan menanyakan perkembangannya lebih jauh lanjut di teman-teman Mabes Polri. Kan pasca pembuntutan Ajam itu kan beberapa hari lalu malam-malam kan rame-rame konvoy Brimob. Nah, apakah itu diketahui ada memiliki keterkaitan antara kegiatan yang pengungkitan itu dan termasuk apakah itu yang saat anggota itu diamankan apakah itu memiliki semua keterkaitan dengan konvoy polisi? Ya, itu rangkaian semuanya ya sudah dilaporkan kepada pimpinan sudah menyelesaikannya dengan baik. Ya. Para pimpinan Kapolri, Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung sudah ketemu. Ya. Tentunya kita di sini harus dengan kepala dingin menyelesaikan perkara ini agar lembaga dan negara yang besar ini tidak terganggu dengan hal-hal yang seperti ini depannya. Tadi kalau salah sudah dijelaskan ya, ada pengambilan foto dan sebagainya. Ketika kita periksa, kita lihat HP-nya yang bersangkutan ada profiling daripada Pak Jamisus. Penguntitan kan ini hal yang serius Pak. Ini kan apalagi kan ada isu operasi singkatan isu bagaimana Pak Kejaksaan? Sudah saya jelaskan, kita harus percaya dengan kepala dingin. Para pimpinan sudah ketemu ya. Ya, jadi masing-masing punya kewajiban dan tugas masing-masing. Silakan Bapak Ibu tanyakan kepada Mabes Polri. Bapak satu lagi Pak, menyusul Lagi satu pertanyaan. Menyusul penguntitan ini Pak, apakah dari Kejagung akan melakukan pengamanan perketat terhadap jaksa khususnya Jampitsus mengenakan rompi anti peluru gitu Pak saat bekerja atau mana Pak? Itu begini. Jadi kita siapapun itu pekerjaan semua mengandung risiko, apalagi sebagai penyidik ya. Apalagi Jampitsus risikonya banyak. Tetap pengamanan itu seperti biasanya. Kalau rekan-rekan media ada yang menanyakan, Pak, sekarang ada peningkatan pengamanan nggak? Tidak. Saya jelaskan tidak ada peningkatan pengamanan. Kenapa melibatkan TNI, Pak? Itu banyak pertanyaan kepada kami. Kita punya organik jajaran Kejaksaan Agung yaitu Jampitmil, di mana jajaran Jampitmil ini ada TNI-nya. Itu kita gunakan semua ya dalam rangka proses pengamanan pimpinan maupun pengamanan gedung yang ada di Kejaksaan Agung, termasuk kami yang ada di daerah. Ada Aspitmil, asisten tindak pidana militer. Ya, saya kira itu ya penjelasan saya. Jangan terlalu panjang lebar. Semuanya sudah damai, semuanya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi Om. Ya, terima kasih ya semuanya. Nanti jam berangkat ada